Mas Hendro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Terima kasih Mas Onyeng yang udah menyediakan fasilitas Zoom. Ya istilahnya tuh menyediakan hotelnya lah untuk ruangan training. Oke, selama kegiatan kita ada 2 sesi hari ini selama 2 jam dan juga besok. Materi kita adalah materi tentang bagaimana melakukan debriefing secara impactful. Jadi langsung aja ya saya masuk slide-nya ya. Oke. Slide-nya udah terlihat semua? Terlihat Bang, terlihat. Terlihat ya, ya silakan kalau terlihat boleh di speaker atau kasih jempol, atau kalau ada pertanyaan silakan boleh jempolnya keluar tangannya. Karena memang kadang-kadang di sini saya tidak terlihat ini apa orang-orangnya karena menggunakan satu slide. Leng. Langsung aja deh. Saya sempat share materi ini 2 hari lalu kepada Academy Trainer. Jadi sebelum ke teman-teman Kalimantan, saya share di Academy Trainer para associate fasilitator. Nah, kebetulan materi ini juga CL Kubik Pak Jamil aja nih ikut. Jadi ketika saya share, ada feedback dari dia dan akhirnya ada tambahan-tambahan yang mudah-mudahan ya ada perbaikan dibanding sebelumnya. Nah, cuman yang saya share di Academy Trainer itu hanya depan dan belakang. Teknik debriefing sama bertanya. Untuk observasi dan juga listening tidak saya share karena waktunya singkat. Oke, langsung nggak sopan kalau saya bicara tidak perkenalkan diri. Nama saya Hendro Haryono lengkapnya. Saya gabung sama Eli itu baru setahun 2 tahun lah. Walaupun kenal outbound itu dari tahun 2000. Di 2000 sempat jadi fasilitator di Spektra, Eureka, dan beberapa kali juga sempat jadi freelance di Arus Liar, Jawa Barat, dan saat ini tergabung sebagai associate trainer di Academy Trainer, dan juga trainer Tempa, grupnya Kubik atau Cias, tapi sebagai associate. Resminya saya kerja di perusahaan tambang, jadi bukan full trainer outbound atau facilitator trainer murni, aslinya trainer perusahaan, corporate trainer atau soft skill training. Saya bekerja di Brokol sejak tahun 2012. Nah, karena saya melihat potensi perusahaan tambang itu biasanya punya area lapangan luas, lapangan hijau, ada danau, ada hutan. Akhirnya saya 2018 buka pusat pelatihan outdoor-nya untuk perusahaan tambang tersebut Brokol. Nah, sebelum di Brokol, dari 2009 juga saya di perusahaan tambang juga selama 6 tahun di daerah Melak. Daerah Melak tuh Kalimantan Timur, Samarinda, Kutai Kertanegara, Melak itu kurang lebih 10 jam kalau dari Balikpapan. Di Melak juga 2009 sempat sama buat pusat pelatihan juga di sana. Cuma waktu belum bergabung di AILI. AILI baru bergabung ya 2 tahun ini. Oke. Singkat aja langsung masuk ya ke ini agenda kita. Nah, di sesi pertama ini Jumat ini kita akan ngebahas tentang teknik debriefing dan bagaimana observasi. Jadi teman-teman kalau yang 1 hari ini kita akan bahas teknik debriefing dan observasi. Gitu. Sementara besok kita akan lebih perdalam dengan bagaimana listening, mendengarkan secara aktif, dan juga teknik bertanya yang meaningful. Jadi bertanya nggak sekedar bertanya, tapi kita banyak mengklarifikasi, mengeksplorasi pernyataan atau ungkapan yang dimiliki oleh peserta pelatihan. Nah, ini ada sedikit ground rules untuk kegiatan kita selama 1 sesi atau 2 sesi ke depan. Yang pertama, teman-teman silakan boleh mute, dan ketika mau bertanya langsung, mau ngomong juga silakan, boleh. Apalagi sekarang pesertanya nggak terlalu banyak, jadi seandainya pun mau tiba-tiba mau keluar, mau nanya, mau ngungkapin juga boleh, silakan. Yang kedua, sebisa mungkin video dibuka, nggak apa-apa, terlihat. Ya, tapi ya hati-hati belakangnya, jangan sampai ketika video dilihat ada gantungan celana dalam, kolor atau kaos kutang, bahaya, hati-hati, disingkirin dulu. Nah, terus teman-teman
diharapkan aktif. Aktif nggak sekedar aktif bertanya atau bicara, tapi juga aktif bergerak. Contoh. Nah, oke, coba silakan boleh semua di unmute ininya, mikrofonnya dibuka. Halo. Hai. Halo. Nah, Hai. kalau halo berarti jawabnya Hai. halo itu tangannya seperti ini. Gimana tangannya? Halo. Hai. Gitu ya. Kalau hai, nah, oh berarti ada ya semua ya. Oke, nah, teman-teman juga boleh juga berekspresi. Silakan nanti ketika ini apa berbicara juga boleh, termasuk ekspresi biar yang lain terlihat dan diharapkan aktif. Nah, aktifnya ini termasuk aktif bertanya dan menjawab, karena saya nggak mengajarkan teman-teman, tapi kita akan banyak sharing. Sebagian besar punya pengalaman fasilitasi outbound. Saya akan banyak sharing dan menggali untuk teman-teman bertanya. Jadi materi atau ilmu nggak dapat dari saya aja, tapi juga dari pengalaman beberapa fasilitator atau teman-teman semua. Oke, yang terakhir aturan adalah di mana kita harus satu sama lain harus respect. Langsung masuk ke materi. Oke, ini ada ungkapan yang disampaikan oleh Carl Ronken, dan dia itu seorang founder PA Project Adventure. Dia mantan chief instructor at Outbound North Carolina tahun 2070. Nah, dia mengatakan bahwa debriefing is a blind spot for many adventure leader. Bahwa kata debriefing itu merupakan titik lemah bagi para fasilitator instruktur outdoor. Nah, mungkin mereka fasilitator itu jago dalam membawakan game, melakukan inisiatif, mimpin kelompok, camping, bahkan di kegiatan di ketinggian, road course, mereka jago. Tapi ketika mereka disuruh membawakan debriefing, biasa mereka tuh kesulitan dan mereka cenderung intimidatif. Pertanyaannya banyak penyampaian instruksi atau hal-hal yang sepele. Nah, jadi debriefing itu benar-benar dibutuhkan oleh seorang fasilitator, termasuk trainer pun kadang-kadang, trainer atau coach kadang-kadang, kalau coach debriefing sama coachnya agak mirip. Trainer pun banyak yang lemah dalam hal debriefing. Nah, fenomena yang terjadi saat ini, banyak fasilitator yang tidak melakukan proses debriefing dengan alasan biasa karena debriefing itu tidak diperlukan atau tidak diminta oleh klien. Aduh, nggak perlu mas, karena peserta banyak kliennya tidak meminta, atau dari pimpinan atau lead trainernya juga udah kita fun game aja. Nah, ini fenomena yang terjadi. Nah, permasalahannya kenapa klien itu tidak meminta proses debriefing? Boleh jadi karena mereka beranggapan bahwa debriefing selama ini yang mereka rasakan hanya sekedar formalitas, dangkal, dan tidak berdampak. Karena saya pernah 2009 itu diundang wawancara oleh sebuah perusahaan farmasi, wawancara kerja, ngelamar kerja. Karena saya bekerja di industri manufaktur, pengen cari kerjaan lain. Ketika wawancara, saya jelasin saya punya pengalaman sebagai fasilitator outbound. Langsung kebetulan itu ibu-ibu HRD, manajer HRD-nya, dia langsung apatis. Oh iya, outbound. Iya. Oh, outbound yang sekedar main-main aja ya, fun ya. Nah, dia mengatakan bahwa outbound itu sekedar main-main, fun. Agar saya jelasin pun mereka, dia nggak merasa outbound itu ada nilai manfaat pembelajaran yang lebih. Dia sekedar fun, main-main, dan sekedar building. Akhirnya saya nggak mau menjelaskan panjang lebar, mungkin karena memang di mindset dia yang dia rasakan udah seperti itu. Akhirnya ya udah. Nah, itu masih banyak orang-orang yang menganggap outbound itu sekedar permainan fun. Karena memang mereka tahunya seperti itu. Oke. Nah, yang kedua berikutnya adalah biasa dalam melakukan debriefing masih ada fasilitator yang sering memberikan pertanyaan berulang-ulang kepada peserta. Contoh, baik teman-teman, apa yang Anda pelajari? Nah, itu pertanyaannya. Lalu sesi berikutnya, ada game berikutnya adalah pertanyaan sama. Oke, dari kegiatan ini apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pelajari? Insight apa yang ada dalam kegiatan ini? Sesi ketiga, boleh jadi ketika kita selesai kegiatan, kita bertanya, pasti pertanyaan mudah ditebak. Ya, paling nanti fasilitatornya nanya apa yang dirasakan, apa yang dipelajari. Dan itu akan membuat mereka, oh ya udah,
Ada yang rasanya capek, lelah, oh kerja sama tim, oh kepemimpinan, udah berulang-ulang itu. Dan itu pastinya akan sangat membosankan. Ada yang pernah melihat atau bahkan mengalami? Ya, karena saya pun pernah melakukan itu. Untuk debriefing, apa ya debriefing itu? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, debriefing pada hakikatnya merupakan kekuatan yang luar biasa, ibarat sebuah pedang yang mampu menusuk ke jantung hati peserta. Nah, kalau pertanyaannya tepat, tajam, mendalam, dan bermakna, maka ia akan mampu masuk ke dalam jantung hati, pikiran, perasaan, bahkan sanubari peserta pelatihan. Nah, oke. Metode experimental learning saat ini banyak digunakan dalam kegiatan pelatihan di luar kelas, di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Bahkan beberapa saya masuk ke associate trainer yang mereka banyaknya trainer in class, mereka tetap menggunakan metode experiential learning. Bedanya mereka di dalam ruangan. Setiap praktek, setiap aktivitas mereka melakukan debriefing. Nah, sama case-nya kayak fasilitator outbound, ketika saya share pertanyaan tentang debriefing, mereka juga tahunya di awal itu mereka ya udah gali perasaan, menggali apa yang dipelajari. Mereka juga banyak yang awalnya menggali perasaan dipelajari. Nah, akhirnya ketika kita kaji lebih dalam, oh ternyata nggak cuma itu. Ada kalanya trainer atau fasilitator ketika menyampaikan pelatihan, mereka sering memberikan aktivitas berupa simulasi atau permainan yang berhubungan dengan tujuan pelatihan. Selanjutnya, fasilitator meminta peserta untuk berbagi, mendengarkan, mengajak peserta untuk menggali dan memahami makna dan pengalaman yang dilakukan. Itulah yang disebut debriefing, berbagi, mendengarkan, mengungkapkan, menggali dan memahami. Nah, definisinya debriefing itu apa sih? Nah, debriefing adalah sebuah aktivitas yang mendorong seseorang untuk mengkomunikasikan, menganalisa, merefleksikan, serta menghubungkan pengalaman tersebut ke dalam kehidupan nyata dan aktivitas kerja sehari-hari. Jadi ada 4 hal, mengkomunikasikan pengalaman, lalu dianalisa, direfleksikan, termasuk menghubungkan pengalaman tersebut ke kegiatan sehari-hari. Nah, ini ada teknik debriefing yang sederhana. Jadi sederhana, cuman what, so what, no what. Nah, model ini banyak digunakan sebagai teknik yang paling dasar. What, so what, dan no what. Teknik ini itu diungkapkan pertama kali oleh Terry Borton tahun 70. Jadi ada dalam bukunya Read, Taught, and Teach. Dia mengungkapkan untuk diskusi, untuk menggali siswa menggunakan teknik what, so what, dan no what. Ini model yang saya bilang tuh paling sederhana dan bisa kita gunakan, walaupun banyak model-model yang lainnya. Contoh misalnya Simon Priest menggunakan yang kerucut itu ya, yang kon model itu. Lalu Greenway juga 4F. Bahkan David Koch juga dia menggunakan Koch Cycle untuk debriefing. Termasuk berbagai macam-macam model, macam-macam. Cuman yang paling sederhana adalah menurut saya what, so what, dan no what. Ini yang akan kita bahas sebagai model fondasi dasar sebagai debriefing. What? What itu kepanjangan dari what happened today. Apa yang terjadi saat ini. Pertanyaan tentang what yang disampaikan itu membahas tentang fakta, kejadian, dan perasaan. Nah, fakta, kejadian, perasaan. Itu tahapannya what, fakta, kejadian, perasaan. Oke, contoh gini. Setelah simulasi, peserta berkumpul, pertanyaan yang mudah faktanya adalah, oke, baik teman-teman, apakah berhasil? Nah, itu kan fakta. Pasti mereka jawab, oh berhasil, atau oh gagal. Itu fakta. Oke. Baru diulaslah faktanya tentang kejadiannya. Apa yang membuat berhasil? Oh iya Pak, karena kita di sini saling bahu-membahu, saling kerjasama tim. Oh, karena tadi ada yang membuat rencana. Oke, bagaimana rencananya? Oh, digali lagi. Atau kita bahas juga fakta kejadian. Oke, baik teman-teman, kira-kira dari kegiatan ini, apakah target yang ditentukan tercapai? Oh, belum Mas. Nah, apa yang membuat tidak tercapai? Itu bisa digali.
fakta. Apa yang terjadi di lapangan itu digali dulu, digali. Baru berikutnya adalah apa yang Anda rasakan. Nah, pada saat menanyakan perasaan, itu pun bisa di awal kita bisa melakukan pertanyaan melingkar atau round ya, round question, satu persatu, atau bertanya fakta juga satu persatu. Itu pertanyaan model pertama, what happened today, apa yang terjadi, membahas tentang fakta, kejadian, dan perasaan. Model pertanyaan kedua adalah so what, atau kepanjangannya so what did you learn, apa yang Anda pelajari. Pertanyaan ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Nah, kadang-kadang banyak trainer atau fasilitator ketika dia menyampaikan pertanyaan, dia langsung, oke, baik teman-teman, dari kegiatannya apa yang kita pelajari? Oh ya, saya belajar tentang kepemimpinan. Oh, saya belajar tentang kerja sama tim. Saya belajar tentang berempati. Oh, macam-macam. Nah, itu ibarat sebuah rangkaian, langsung loncat. Boleh nggak Mas? Ya boleh aja, silakan. Cuman ketika kita menanyakan di awal tentang makna, insight, pembelajaran, ada rangkaian yang putus. Nah, oke. Karena pada saat kita membuat sebuah program, kan ada tujuannya. Dan juga mereka tidak akan bisa mengobservasi apa yang dipelajari oleh teman-teman yang lainnya. Apa isi permasalahan atau fakta yang terjadi, kalau tidak diungkap, itu akan jadi bias. Nah, idealnya adalah what, so what, dan know what itu berangkaian atau berurutan idealnya. Jadi yang kedua tadi so what berbicara tentang pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Contohnya, oke, baik teman-teman, dari kegiatan tadi, apa yang Anda pelajari? Oh ya, Mas, saya belajar tentang bagaimana bekerja sama di dalam sebuah tim. Oke. Pengetahuan apa yang Anda dapatkan? Oh, saya mendapatkan pengetahuan tentang kepemimpinan. Keterampilan apa yang Anda pelajari? Itu juga bisa keterampilan. Lalu nilai-nilai perilaku apa yang bisa kita ambil dari kegiatan ini? Nah, itu adalah pertanyaan untuk level kedua, so what. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga, know what. Atau panjangnya, know what will you do. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang proses membahas aktivitas pengalaman serta rencana aplikasi pada kegiatan selanjutnya atau pada situasi lain di lingkungan pekerjaan atau di dunia kehidupan sehari-hari. Pertanyaan know what membahas tentang perbaikan, rencana tindakan atau komitmen. Dan know what ini berisi transfer point atau transfer learning dari kegiatan kita di lapangan atau kegiatan saat ini dengan dunia kerja sesungguhnya. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang lupa membahas know what-nya. Ngegali, tapi know what-nya tidak dilakukan. Kalau pertanyaan Mas, boleh nggak kalau setiap permainan know what-nya diangkat? Ya boleh aja. Cuman kita nggak harus seperti itu juga, karena ada kalanya peserta juga, masa tiap permainan outbound atau yang terlalu banyak diangkat semua. Mereka ini juga akan bingung juga. Tapi ada kalanya minimal dalam setiap sesi atau dalam setiap kegiatan satu kali dibahas yang itu benar-benar mendalam. Oke, kita lanjut. Daripada saya bicara panjang lebar, banyak-banyak kita latihan aja yuk. Boleh deh mikrofonnya dibuka deh. Silakan mikrofonnya dibuka. Oke. Nah, silakan teman-teman boleh menjawab. Kira-kira berdasarkan pengalaman teman-teman. Apa yang disemprot? Gunanya apa? Bom cairan. Nah, ada pertanyaan model what. Oke, siapa yang bisa jelasin what itu contoh-contoh seperti apa yang teman-teman pahamin? Ada yang bisa kasih contoh? Silakan.
Mas Endra kelihatan ya. Oh, lagi di jalan Mas Endra. Oke. Oke, dari kalau gitu Mang Camang deh. Pertanyaan Pak, biasanya kalau yang disampaikan Mang Camang apa aja biasanya? Satu Oke, persatu. siap. Mudahan salah, jadi nanti bisa dibenerin sama Mas Hendro. Jadi lebih bener, besok-besoknya lebih bener gitu, Mas. Oke, makasih Mas Hendro. Contohnya mungkin gini, setelah kita selesai kegiatan, santai-santai sambil duduk-duduk atau berdiri juga, biasa sambil santai tanpa kelihatan kita lagi debrief gitu, saya nanya, loh, Pak tadi yang jatuh siapa ya Pak ya? Kelompok mana tadi yang jatuh gitu? Oke. Oh, pasti ada yang jawab. Oh ya, tadi kami yang jatuh Pak loh. Kenapa Pak kok jatuh gitu? Mungkin gitu Mas, yang sederhananya gitu. Siap. Ya. Tadi yang jatuh siapa ya? Kelompok mana ya? Wah, akhirnya dibahas, faktanya digali lagi lebih dalam. Oke, berikutnya Mbak Yeni, contoh what? Biasanya menyampaikannya seperti apa? Oke, baik. Kalau saya, kedengeran suaranya? Kedengeran, Oke, silakan. baik. Kalau saya biasanya bisa saat santai seperti contoh Om Camang tadi, seperti kayak contoh untuk pendekatannya, kayak contoh cari bagian ada yang unik gitu, ada yang keserimpet contohnya. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Nanti dari mereka juga kan dapat alasan, oh ternyata saya salah menggunakan pakaian, atau oh saya salah memposisikan badan, atau biasanya saya lakukan ketika selesai dari game itu. Oke, pertanyaan tentang kenapa ya? Iya. Kenapa ya? Oke, lanjut. Nah, berikutnya yang kedua adalah bicara tentang keterampilan, so what? Atau bicara tentang pembelajaran. Nah, ada yang bisa ngasih contoh pertanyaan tentang so what, Mas Rizal barangkali? Mungkin skip ke yang lain aja dulu Mas, masih belajar. Oke, ada Mbak Yuni. Mbak Yuni dari mana? Kalsel atau Kaltim? Ada Mbak Yuni ya, ada namanya Yuni ya. Ya, Mbak Yuni, tapi audionya kayaknya mati nih. Oh, audionya mati ya. Oh, oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya adalah know what. Begini, kadang-kadang memang banyak orang yang langsung loncat kepada pertanyaan yang mendalam. Baru datang, tiba-tiba tanya, oke, kenapa hal ini terjadi? Kenapa tadi Anda melakukan ini? Biasa ketika fase peserta, tiba-tiba di awal langsung zlep. Yang mereka lakukan apa? Defend. Nah, idealnya dalam sebuah debriefing, pertanyaan awal yang digunakan adalah pertanyaan yang global, yang general, yang semua orang bisa jawab. Pertanyaan yang melingkar, ngeron. Semua orang bisa tanyakan. Nah, setelah pertanyaan global baru masuk kepada pertanyaan personal. Satu persatu ditanya. Si A, si B, si C. Setelah itu baru pertanyaan yang lebih dalam, intrapersonal. Global, personal, dan intrapersonal. Nah, di sesi what, kita bisa memulai dengan pertanyaan yang global tadi. Oke, baik teman-teman. Fakta. Gimana berhasil? Oh, berhasil. Apa yang membuat kegiatan ini berhasil? Oh, si A jawab karena ini, si B jawab karena ini, si C jawab karena ini. Nah, kita bisa buat pertanyaan role. Lalu tadi, target, boleh. Juga target tercapai? Oh, enggak Mas. Apa yang membuat tidak tercapai? Nah, kita bisa memasukkan hal-hal yang berhubungan dengan tujuan. Contoh, seandainya di sesi kedua, kita nggak perlu lagi menggunakan pertanyaan global. Kita langsung pada tujuan. Kalau global kan ditanya, oh gimana berhasil? Oh, besok, oh berhasil. Wah, ini paling pertanyaan berhasil lagi nih. Wah, target lagi nih. Ketika di sesi kedua atau permainan kedua, ketiga, what-nya bisa kita rubah sesuai dengan tujuan fakta yang terjadi. Misalnya tujuannya adalah kepemimpinan. Oke, baik teman-teman, dari kegiatan tadi,
bagaimana peran kepemimpinan? Peran pemimpin. Nah, itu bisa tanya. Atau tujuannya tentang perencanaan. Oke, dari kegiatan tadi, apakah perencanaannya sudah matang? Wah, sudah mas, atau oh belum mas. Nah, itu bisa kita angkat. Jadi tergantung what ini tergantung tujuan. Lalu so what-nya tetap pada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibahas. Lalu no what-nya tetap pada transfer. Kita latihan lagi kepada hal yang lebih spesifik berupa gambar ya. Nanti teman-teman boleh ngasih masukan. Pertanyaannya. Silakan. Ini adalah gambarnya. Beberapa orang mungkin lihat atau pernah merasakan. Kayaknya kenal dengan yang baju biru di belakang itu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman ketika jadi fasilitator, peserta diberikan permainan ini, pertanyaan apa yang pertama kali disampaikan? Oke, silakan. Yang mau menyampaikan, ada Mas Pektong ya. Ya, baru masuk. Yang merasakan langsung ada ini nih. Wah, ada yang baju biru ada nih. Oke. Gimana? Kang Camang ketika merasakan nih, Kang Camang dia karena ada orangnya kan, ketika merasakan permainan gini jadi fasilitator, yang mau ditanya apa? Awal kalinya. Kemarin kita tanyanya gini ya, teman-teman kayaknya masih bisa dimaksimalkan lagi nggak? Gitu. Karena masih nggak, kemarin tuh kita nanya gini, capek nggak sih gitu? Karena kan lama kan main ini mas ya, kita nempelnya lama. Nanya dulu capek nggak sih gitu sebagai pembuka kita buat kita bisa komunikasinya nyaman gitu. Nah baru kedepannya kita nanyain. Gimana sih kalau bikin nggak capek tapi kita bisa hasilnya banyak gitu. Mungkin gitu mas. Mudah-mudahan salah lagi nih, jadi biar dibenerin. Saya juga belum tentu benar Pak. Soalnya kayaknya ada yang kenal nih. Kayaknya ada narasumber di sini. Termasuk. Oke, baik teman-teman. Capek nggak sih permainan ini? Oh capek. Lalu apa lagi setelah pertanyaan itu? Capek nggak sih? Ada yang mau nambahkan? Silakan boleh. Boleh tanya mas? Boleh, silakan. Ya mas Indro, izin karena saya nanti harus keluar duluan karena ada kesibukan, jadi mumpung masih ada di sini saya tanya dulu nih. Biasanya gini mas, pada saat kita sudah mendesain sebuah aktivitas atau game gitu ya, terus targetnya misalnya adalah ini hubungannya dengan komunikasi game ini. Tapi pada saat kita mencoba untuk mendebrief dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan what, so what, dan what tadi, khususnya sampai di so what lah ya, yang ternyata yang diterima oleh pesan yang diterima oleh para peserta itu insight-nya malah bukan apa yang jadi target kita gitu. Misalnya tadi target kita adalah komunikasi, ternyata mereka melihatnya malah kebersamaan, team building, kekompakan. Rata-rata sih itu mereka yang dapatkan gitu. Nah, kira-kira gimana sih cara kita bisa mengembalikan lagi atau masukin lagi ke relnya yang kita inginkan supaya kita tidak harus mengulang game yang beda lagi supaya dapat materi yang kita harapkan gitu. Mungkin itu mas, makasih. Tadi targetnya apa Pak? Tujuannya, goalsnya? Contoh tadi tujuannya komunikasi ya, tapi ternyata yang mereka dapatkan malah team buildingnya gitu. Oke. Kadang-kadang memang pengalaman peserta beda-beda dan itu sah aja. Sebagai fasilitator kita nggak bisa mengintervensi pengalaman mereka karena itu yang mereka rasakan. Dan itu tergantung dari program yang dibuat. Tapi fasilitator bisa mengarahkan secara tidak langsung. Contoh gini. Baik teman-teman, dari permainan apa yang dipelajari? Oh, tujuannya komunikasi. Oh, kerja sama tim. Oh, pengorbanan. Kepemimpinan. Perencanaan. Oh, macam-macam. Kita bisa menanyakan ke mereka. Baik teman-teman, ada nggak hubungannya dengan komunikasi? Oh ada mas. Seperti apa contohnya? Gali lagi. Oh tadi ketika saya membuat rencana, saya harus mengatakan ini. Oh ada mas, tadi ketika saya ngomong, saya dipotong. Nah itu kan ramai, komunikasi keluar tuh. Nah ketika komunikasi keluar, digali, diperdalam, atau dibahas. Nah itu bisa dilakukan kalau memang sudah parah semuanya nggak mengatakan
komunikasi. Tapi ada teknik yang lebih mudah lagi, yang lebih halus. Contoh, ketika ditanya, baik apa ya, misalnya ketika bertanya tentang fakta, satu dua orang mengatakan kepemimpinan, satu perencanaan, tapi ada yang segelintir mengatakan, oh ya, saya belajar tentang bagaimana menyampaikan pendapat. Oh, bagaimana menyampaikan pendapat. Maka satu orang tersebut bisa kita gali lagi di dalam. Maksudnya pendapat gimana, Mbak? Oh, tadi ketika saya menyampaikan ide gagasan dipotong. Oh, menyampaikan ide gagasan dipotong. Nah, berarti ketika saya berkomunikasi tadi saya bicara ada komunikasi, ada yang mengatakan tidak atau saya dibantah jadi saya perasaan nggak enak. Nah, ketika ada keluar kata-kata komunikasi itu kita angkat. Ya udah komunikasi kita bahas. Jangan lagi menanyakan tentang apa yang Anda pelajari. Komunikasi yang di dalam. Bagaimana komunikasi seharusnya? Komunikasi apa sih menurut teman-teman? Share. Oh, menurut saya komunikasi proses penyampaian pesan. Oh, menurut saya komunikasi bicara. Tanya lagi, bicara yang gimana? Gali itu, bahas lagi, tanya lagi, gali tentang komunikasi. Nah, akhirnya mereka, walaupun tadinya kepemimpinan, perencanaan, ketika digali tentang komunikasi, oh, ternyata komunikasi adalah seperti ini. Oh, apa dampaknya ketika kita bicara, kita memotong pendapat orang lain, apa yang terjadi? Oh, nggak suka, Mas. Oh, dia akan balas dendam. Mereka akan pikirannya penuh dengan komunikasi. Akhirnya poinnya tersampaikan. Ya, mungkin menurut saya itu, Mang Camang. Ya oke, makasih Mas. Saya nyambung Mas ya. Tadi mungkin kita tadi dalam artian bisa terbantu oleh Dewi Penolong. Ada yang ngucapin selentingan kata tentang yang hubungan dengan komunikasi. Kita bisa pindahkan ke situ. Tapi pada saat tidak ada clue-nya seperti itu, maka berarti tadi kalau boleh saya simpulkan, kita boleh intervensi dikit dengan artian bukan kita mengintervensi perasaannya, cuman menggeser dikit lah ya, gitu. Cuman pada saat seperti itu, apakah kita tidak mengabaikan pengalaman-pengalaman yang didapat teman-teman peserta yang lain dalam bentuk yang mereka rasakan tadi adalah kepemimpinan misalnya atau team building dan lain-lain gitu. Apakah mereka tidak merasa, wah kayaknya enggak deh gitu? Kayaknya gitu gimana Mas? Oke. Kalau pengalaman mereka tetap pasti ada. Mereka merasakan tentang kepemimpinan, team building. Tapi dengan adanya tujuan kita komunikasi, itu bukan menghilangkan, tapi menambah atau memperbesar apa yang menjadi tujuan dari pelatihan kita. Kadang-kadang juga kita kan punya goals yang itu dibutuhkan oleh klien. Tujuan komunikasi, itu yang perlu dibahas agar goals-nya tercapai. Beda lagi kalau memang klien tidak, udah, yang penting mereka kompak, ya udah silakan di-share aja. Ya idealnya fasilitator ya sebenarnya apapun yang menjadi pengalaman mereka, apa yang masuk ke dalam mereka, ya udah itu yang mereka pelajari. Kita nggak bisa intervensi, tapi ada kalanya klien meminta sesuai tujuan, mau tidak mau kalau tujuan komunikasi, bahasnya komunikasi, definisi komunikasi, dampak terhadap komunikasi, apa yang terjadi dan lain-lain. Lama ya itu paling tidak masuk. Pengalaman yang lain tetap tidak hilang kalau menurut saya, Mang Camang. Barangkali teman-teman yang lain bisa share. Ada Kang Dabeng, ada Kang Pektong, atau yang lain, Mas Yoyo boleh. Kang Dabeng gimana Kang Dabeng? Boleh share. Ini ahlinya ekonomi juga ya. Ya. Kalau dari saya mungkin diawali pada saat kita brief di awal kegiatan. Ya. Itu yang mungkin kalau di teknik fasilitasi front loading ya. Kita tempatkan dulu gitu. Kita tempatkan dulu bahwa kita akan main aktivitas yang tadi, kita coba gali yuk sama-sama apa sih apa aja poin yang terjadi. Apakah ada komunikasinya di situ, apakah ada kerjasamanya, tapi ya apa yang mau kita inginkan itu disampaikan di awal. Nah, itu mungkin teknik yang pertama. Tapi kalau misalnya kita juga lupa pada saat melakukan brief, ya pada saat the brief itu ya memang
kalau saya coba yang biasa saya lakukan ada intervensi. Jadi kita mengintervensi dengan sebuah kalimat gitu. Ya katakanlah tadi, oh kita kerjasama nih gini-gini. Oh team building kita harus begini. Oke, ada kerjasama ya, iya. Ada team building ya, iya. Nah untuk bisa kerjasama dan team building itu sampai seperti bikin yang tadi, itu perlu apa sih? Nah jadi digali lagi. Jadi kita pun ya berpinter-pinter memainkan kalimat lah kalau saya mikirnya gitu. Yang pernah saya lakukan seperti itu. Jadi pada saat mereka melakukan aktivitas, kita sebenarnya pengen itu ada komunikasinya gitu kan. Cuma itu nggak muncul, yang muncul malah yang lain. Tapi balik lagi pada saat kita debrief itu satu ini nggak bisa tag semuanya, kalau bisa ya di tektok akhirnya bisa nyambung dan mereka akhirnya baru oh iya ya ternyata iya sih ini memang tujuannya adalah kita team building kerjasama. Tapi untuk bisa kita bekerja sama, kita perlu melakukan ini dulu. Komunikasinya mesti benar dulu. Nah tadi tuh komunikasi kita gimana? Akhirnya malah bicaranya ke komunikasi. Team buildingnya secara perlahan bergeser. Itu kalau yang pernah saya lakukan. Gitu, Mas Endro, silakan. Yes, terima kasih. Kang Dabeng, ada tambahan. Bisa menggunakan frontloading di awal untuk memframing tujuan peserta atau melakukan intervensi secara tidak langsung atau soft intervention. Ketika tadi kerjasama atau ada goals-nya, ada yang ngangkat tentang kepemimpinan. Oke, dari untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, apa yang diperlukan? Oh, harus punya perilaku yang baik, Mas. Oh, harus komunikasi baik. Nah, ketika ada kata komunikasi keluar, digali, diperdalam, udah. Akhirnya masuk ke komunikasi. Thank you, Kang Dabeng. Begitu Om Camang. Om Camang. Oke, Mas. Berarti Bang Dabeng juga makasih. Berarti gini, saya ingin mengkonfirmasi cara pikir saya aja. Mungkin begini berarti ya. Kita sudah mencoba untuk ngajak mereka masuk ke rumah. Cuman mereka kayaknya masih ragu-ragu untuk masuk ke kamar gitu yang kita inginkan. Jadi akhirnya kita pelan-pelan gandeng mereka ke kamar. Apa boleh begitu? Mungkin gitu ya. Kalau untuk mengarah ke tujuan pelatihan, yang mau tidak mau harus seperti itu, Kang. Kecuali memang ya kita membebaskan mereka, silakan pengalaman berbicara sendiri. Ya karena kan kita punya kadang-kadang klien itu meminta hal seperti itu. Seandainya pun udah sesi ini dia tetap kekeh leadership, ya udah mau gimana lagi, itu yang ada di mindsetnya mereka. Cuma ketika buat program ya masa sih komunikasi kalau emang programnya udah bener ya masa tidak tersentuh, ya pasti sedikit banyak pasti akan tersentuh karena semua permainan tuh ada nilai-nilai yang mereka rasakan. Sip. Tambahan mungkin? Ya, silakan. Ya memang setiap aktivitas kita kalau bicara di IL ya kan kita selalu bicaranya di akhir dulu ya. Ya tujuannya kegiatan itu mau apa sih yang ingin dimunculkan di situ gitu kan. Nah sebisa mungkin semua aktivitas yang kita lakukan baik itu aktivitas kegiatan dalam bentuk simulasi, brief, proses dan debriefnya itu ya kita mengarah ke sana gitu. Cuma ya memang kita jangan juga ekstrim lah gitu ya. Kalau misalnya bicara kayak misal militer kan wah harus gitu kan. Nah kalau ini kita karena kita bicara IL, kita coba mentransformasikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami ya secara smooth tadi gitu. Ya misalnya kalau tadi contoh kan masuk ke dalam kamar, misalnya di rumah ini, di dalam rumah itu ada sekian kamar, ada 5 kamar gitu. Dan si peserta itu bicaranya kamar yang 1, 2, 3, 4, sementara yang kita tuju yang 5 nih. Ya udah biarkan dulu mereka bicara 1, 2, 3, 4, baru kemudian kita colek nih. Ya oke, yang 4 udah ya. Ini kok masih ada satu lagi nih yang belum kita ini. Nah, itu coba kita dorongnya ke situ gitu. Ya, jadi balik lagi ke output dari kegiatan itu apa gitu. Makasih. Oke. Kita lanjut ya. Saya mau share screen berikutnya. Oke, ini tampilan yang tadi terlihat ya. Lanjut.
ada gambar seperti ini. Nah, ini kemarin yang di Kalsel nih. Ketika bermain, ini permainan apa ini? Lift up ya? Ngangkat orang lah, pokoknya ngangkat orang. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan di awal menyangkut fakta, kejadian, perasaan, kira-kira menurut teman-teman, pertanyaan apa? Agar debriefing lebih akurat, mendalam, tajam, dan berdampak, yang perlu dilakukan fasilitator adalah perlu melakukan specific observation, active listening, dan meaningful questioning. Nah, 3 hal ini yang kadang-kadang fasilitator, banyak umum terutama fasilitator yang masih baru ya, mereka kurang. Observasi, listening, dan meaningful question. Nah, pada sesi ini kita akan membahas specific observation. Bagaimana melakukan observasi secara spesifik. Oke. Specific observation adalah melihat, mengamati, mendengar, merekam secara spesifik suatu peristiwa, tingkah laku, dan dinamika kelompok yang terjadi di dalam sebuah tim. Jadi, observasi spesifik melihat, mengamati, mendengar, merekam peristiwa, tingkah laku, dan dinamika kelompok. Nah, kita melihat dengan mata, mengamati dengan mata, mendengar, dan merekam apa yang mereka lakukan. Specific observation. Apa sih yang diobservasi? Yang pertama yang diobservasi adalah peristiwa, tingkah laku, dan dinamika kelompok mereka. Peristiwa itu yang diobservasi aktivitas dan pengalaman mereka. Mereka tuh ngapain sih? Apa yang dilakukan? Itu secara umum kita observasi. Lalu tingkah laku mereka. Tingkah laku isinya verbal, voice atau intonasi suara, visual, gaya, gerak, dan itu kita observasi. Dan selanjutnya ada dinamika kelompok, tahapan perkembangan kelompok. Nah, ini akan kita bahas sedikit lebih dalam. Nah, observasi peristiwa, tingkah laku, dan dinamika kelompok. Yang pertama, observasi verbal. Verbal itu kata-kata atau kalimat yang diucap. Rekam setiap kalimat atau kata yang mereka ucap dan rekam kata kuncinya. Contoh gini, ketika audiens atau peserta melakukan aktivitas, pasti ada ngomong, berat nih. Nah, itu bisa, oh dia mengatakan berat. Oh, susah banget. Wah, dia mengatakan susah. Itu kata kunci yang menarik itu kita rekam. Oh, misalnya si A bilang tadi berat. Oh, ini susah. Tadi, gampang. Ada ngomong. Nah, oh si bilang gampang. Nah, itu kita rekam. Nah, itu yang bisa kita angkat ketika nanti kita debriefing. Verbal, nanti kata, kalimat itu yang diucap. Lalu yang kedua, voice, intonasi. Bisa tinggi rendahnya, getaran suara atau kecepatan. Itu misal ada peserta yang ketika ngomong dia sampai kayak orang ketakutan atau dia emosinya tuh tinggi. Nah, itu bisa kita angkat. Tadi sih lo itu ketika gue ini lu kagak nolongin. Nah, ketika ada intonasi yang tinggi, tangkep. Oh, tadi ngomong nih intonasinya asik nih, bisa kita angkat. Nah, ketika misalnya ada yang ngomong ketika melakukan aktivitas sampai dia bergetar suaranya, tangkep lagi. Nah, hal itu yang bisa kita angkat ketika debriefing. Oke, baik teman-teman. Ketika aktivitas tadi ada nada-nada suara yang tinggi. Siapa tadi mengatakan seperti ini? Oh, kita nggak perlu menjudge langsung. Oh, si ini Pak, si Rudi. Tadi dia suaranya dia marah sepertinya. Nah, udah kita angkat. Bener, Mas Rudi? Oh iya Pak. Nah, apa yang membuat Mas Rudi mengatakan tadi bersuara tinggi? Udah keluar lah.
itu kita capture dalam observasi. Jadi verbalnya, kalimatnya kita rekam, kata-katanya direkam, kalau nggak bisa kalimat, kata deh. Lalu intonasi suara, voice itu bisa kita rekam. Nah, selanjutnya visual, fisiologi atau gerak tubuh, termasuk ekspresi, mata, sentuhan, gerak kepala, gerak tangan, kaki, sikap, bahasa tubuh, dan itu ketika mereka aktivitas, itu bisa kita angkat. Contoh, misalnya aktivitas, apa ya, contoh spider web lah yang gampang. Ada orang yang fisiologi ketika teman-teman ngangkat, ada yang dia minggir atau tangannya sama nyentuh dikit. Nah, itu bisa kita capture. Oh, dia semen pura-pura aja. Itu kita capture. Atau ketika membuat perencanaan, ada yang menyingkir. Nggak peduli. Kita capture. Oh, dia menyingkir. Atau ketika teman-teman perencanaan, dia buat perencanaan sendiri. Itu bisa kita capture dalam sebuah observasi. Oh, si A dia sendiri begini. Oh, saya terlihat pura-pura. Oh, dia begitu luar biasa kerasnya dia berusaha untuk melakukan sesuatu, itu bisa kita capture. Oh, dia menggeleng-geleng mengatakan enggak atau menolak, itu kita capture. Oh, dia benar-benar ketika spider web dia terjatuh, kita capture visual. Nah, jadi verbal, voice, visual itu bisa kita rekam semua. Nah, itu masuk di tingkah laku, perilaku, verbal, visual, peristiwa bisa general. Oh, kejadiannya adalah peristiwanya bermain spider web. Caranya adalah dengan mengangkat. Itu general yang bisa nanti kita angkat di video. Lalu dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini berisi tentang, contoh gini, kan ada teori Tuckman, yang tahapan perkembangan sebuah tim. Pertama norming, storming, performing, saya lupa tadi. Nah, dari tahapan itu, dari pembentukan, tahapan masalah, performance, sampai tahapan akhir itu selesai, ini mereka ini udah berada pada tahap yang mana? Apakah mereka masih tahap pembentukan? Atau mereka tahap benturan, permasalahan? Oh, ternyata ketika mereka masih perkenalan, masih belum pada tahap masalah, biasa-biasa aja, berarti kita perlu tingkatkan lagi. Ketika tahap masalah, apakah mereka sudah naik lagi di tahap kinerja atau performance? Oh, ternyata mereka masih berkutat masalah, ya bagaimana kita tingkatkan sampai pada tahap kinerja. Itu untuk observasi dinamika kelompok. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Boleh yang mau bertanya, mikrofonnya di-mute. Mas Hendro. Yuk. Tong. Ya, menambahkan aja Mas Hendro tadi tahapan pembentukan kelompok ya. Ya. Forming, storming, norming, dan performing ya. Iya. Forming, storming, norming, performing. Ya. Sip, terima kasih Mas Pekong. Sementara saya mantau aja Mas Hendro ya. Siap. Mas Hendro izin ya, pamit dulu. Oke, Mas Abeng, thank you ya. Minta di-share ya. Siap, thank you. Besok kalau mau ada di lagi, sebelah boleh. dulu sebentar. Siap. Oke. Kang Dabeng, makasih banyak ya. Yo. Sukses. Yap. Kang Dabeng. Yes. Kang Dabeng. Ya. Nah, buka kamar lagi di sebelah. Iya, kamarnya. Biasa. Yo. Ya, makasih Kang Dabeng. Mas Hendro, saya mau nanya. Siap. Kalau misalkan ini kan kegiatan offline ya. Bagaimana kalau misalkan kegiatannya online kayak kita ini memungkinkan nggak kita untuk melakukan observasi? Oke. Kalau kegiatan online memungkinkan nggak kita untuk melakukan observasi? Memungkinkan tapi agak nggak optimal. Bisa tapi nggak optimal. Oke. Ke online training aja mereka, saya pernah coba gali dan ikut kegiatan online training, ada beberapa orang yang
sifatnya webinar aja. Mereka menyampaikan informasi, menjelasin. Tapi untuk praktek mereka bisa. Tapi ada beberapa juga yang praktek. Cuma prakteknya ini lebih pada melakukan. Kalau workshop, latihan bisa debriefing, ya udah latihan debriefing. Atau kalau ada video, bisa videonya kita debriefing. Efektivitasnya ya so-so lah, nggak seperti kita offline. Tapi tetap sebenarnya pada prinsipnya bisa. Nah, observasi. Contoh, observasi kata yang diucap ya. Jadi kalau ada ketika online, gimana sih ngedebriefing online? Sementara kita nggak lihat secara spesifik. Oke, coba deh. Sekarang kita coba videonya dikeluarin. Oh, semua udah keluar ya? Oke. Nah, ketika misalnya ada orang yang tidak keluar videonya, kita bisa debriefing. Oke, baik teman-teman. Silakan, misalnya Pak Yoyo. Pak Yoyo, saya tidak melihat wajah Pak Yoyo. Nah, apa yang membuat Pak Yoyo menutup screen? Misalnya dia bilang, wah, ini Mas, materinya nggak menarik. Oh, kita debriefing. Oh iya, materinya nggak menarik. Oke, pada bagian mana yang nggak menarik? Oh ya Mas, satu gelagapan. Oh, yang mana ya? Yang tadi Mas di awal. Oke, materi awal. Oke, boleh lebih spesifik pada yang mana? Enggak sih Mas, seperti saya ada kerjaan, jadi saya sambil melihat ini sambil kerja. Oh, akhirnya klarifikasi. Nah, itu bisa contoh. Oke. Jadi kadang-kadang bisa tapi agak sulit. Gitu. Nah, ketika belajar observasi juga harus observasinya dengan menggunakan view atau gambaran yang luas, nggak bisa keseluruhan screen. Bisa tapi nggak spesifik. Contoh Mas Rizal ya, Rizal. Oke, Mas Rizal. Mas Rizal boleh tahu saat ini posisi ada di mana Mas Rizal? Di rumah atau di mana? Di kantor? Mas Rizaldi. Oke, bisa ya. Boleh di unmute Mas Rizaldi? Bang Aldi? Jaringannya nggak ini ya? Berhenti, macet. Iya. Nah. Tapi masuk kok kayaknya. Oh, masuk. Halo, tes. Ya, kedengeran. Ya, diulang Mas tadi. Sinyalnya hilang. Lagi di mana? Di rumah atau di kantor atau di kafe? Di rumah. Oh, di rumah ya. Oke. Mas Rizal, menurut Mas Rizal, debriefing itu biasanya Mas Rizal melakukannya seperti apa? Ketika melakukan debriefing? Yang agak jelek. Kedengeran? Oke, jelas. Ya, ketika melakukan debriefing biasanya apa yang disampaikan atau bagaimana pola yang dilakukan? Sebenarnya kalau ngelakuin debriefingnya sih masih belum pernah Mas ya, karena masih awal atau di pemula banget, masih bantu-bantu di Mas Camang, jadi paling masih tahap observasi melihat aja lah, lihat bagaimana Om Camang debriefingnya. Oke, masih tahap melihat ya, melihat Om Camang bagaimana debriefing. Pernah melakukan debriefing? Masih belum pernah. Oh pernah. Membawakan game pernah? 1-2 pernah. 1-2 permainan pernah dibawakan. Biasanya game apa? Yang umum dibawakan? Yang umum biasanya mainnya di angin badai ataupun main di berburu rusa gitu lah. Oke, angin badai dan apa satu lagi tadi? Berburu rusa. Berburu rusa. Oke. Iya. Ice breaking berarti ya? Iya, di ice breakingnya Mas. Ice breaking. Oh, belum melakukan debriefing. Tapi pernah nggak sekali debriefing atau diskusi, ngangkat nilai-nilai? Masih belum berani, Mas. Masih belum berani. Iya. Oke. Dari aktivitas satu sesi ini, apa yang Mas Rizal pahami tentang debriefing?
Kalau kalau masalah memahaminya, kalau saya rasa ya debriefing tadi kan kita mencoba menyampaikan sesuatu atau menangkap dari audiens kita atau peserta kita atau klien kita tujuannya apa sih gitu. Jadi itu yang ditangkap, itu yang ingin kita sampaikan gitu. Dari sebuah game misalkan ini ada. Untuk tahapannya seperti apa dalam melakukan debriefing? Karena belum pernah, mungkin ini masih menerka-nerka, Mas ya. Oh, masih belum. Oke. Jadi paling tidak tadi ada 3 tahapan, what, so what, dan know what. Know what. Yaitu aja. Pertama ngebahas tentang fakta. What itu berisi tentang fakta, kejadian, dan perasaan. So what itu pembelajaran, pengetahuan, keterampilan perilaku, dan know what itu transfer learning. Know what will you do? Oke. Memang nggak semudah yang dibayangkan, Mas Once. Gitu. Karena ketika kita observasi ke peserta itu paling kita tahu, oh dia bengong-bengong, oh dia ini. Nggak semudah yang kita bayangkan. Tapi untuk melatih perilaku atau melatih keterampilan masih bisa dalam hal ini soft skill.